Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman semua tentang 6 cara analisa menggunakan RTI bisnis dalam memilih saham untuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja teman-teman. Investasi adalah sebuah aksi penanaman modal kepada suatu objek dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Objek di sini bisa bermacam-macam, misalnya perusahaan, bisnis, benda, edukasi, dan sebagainya. Jadi investasi jangka panjang berarti investasi yang dilakukan pada jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang besar juga. Jadi jika teman-teman tertarik membeli saham investasi jangka panjang, maka teman-teman harus mengenal dan mengetahui fundamental suatu perusahaan supaya teman-teman juga tidak terjebak dan intinya tidak membeli kucing dalam karung. Jadi berikut yang dapat saya berikan untuk teman-teman tentang 6 cara analisa menggunakan RTI bisnis dalam memilih saham untuk investasi jangka panjang. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pertumbuhan laba yang konsisten. Jadi untuk melihat pertumbuhan laba, teman-teman bisa langsung masuk ke maksud saya masuk ke sahamnya. Silahkan klik bebas, teman-teman ingin menganalisa saham apa saja dan masuk ke sahamnya, dan teman-teman bisa langsung saja masuk ke finansial. Nah, di sini di finansial ini teman-teman bisa masuk ke earning. Nah, di earning ini ada earning per share yang warna pink ini teman-teman. Jika earning per share ini secara tahun ke tahun meningkat, maka perusahaan itu bagus. Jadi tips yang pertama adalah memilih saham untuk investasi jangka panjang adalah perusahaan yang harus konsisten dalam menghasilkan pertumbuhan laba. Jadi laba perusahaan dapat teman-teman lihat di earning per share atau EPS pada laporan keuangannya. Jadi IPS ini sangat, di BCA ini IPS-nya sangat bagus karena pertumbuhan yang secara konsisten dan dari tahun ke tahun IPS BCA ini meningkat. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah perhatikan ROE suatu perusahaan. Return on equity atau ROE adalah rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang telah diinvestasikan. Untuk melihat ROE perusahaan, teman-teman bisa langsung masuk ke profitability. Nah, di sini yang berwarna hijau ini adalah ROE saham BCA. Yang mana dari tahun 2015 hingga tahun 2020 disayangkan ROE BCA ini menurun. Jadi ROE adalah rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi ROE mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola modal. Jika sebuah perusahaan memiliki modal sebanyak 100 miliar dan labanya adalah 10 miliar, berarti ROE perusahaan tersebut adalah 10%. Jadi di sini BCA memiliki ROE yang turun. Ya, menurut saya ya mungkin karena ada faktor-faktor lainnya dan juga ditambah faktor pandemi COVID-19, maka ROE BCA ini turun. Jadi langsung saja yang ketiga adalah perhatikan PER perusahaan. Price to earning ratio atau PER adalah rasio perbandingan harga saham dengan laba perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki laba per saham sebesar Rp10 dan harga sahamnya adalah Rp100, maka PER perusahaan tersebut adalah 10 kali. Semakin kecil PER perusahaan, tandanya perusahaan tersebut semakin murah. Jadi teman-teman untuk melihat PER-nya, teman-teman bisa langsung masuk ke statistik, dan di sini ada menu valuation ya teman-teman. Dan di sini ada di baris kedua ada price earning ratio maksud saya atau PER. Jadi PER saham BCA adalah 32 kali, yang mana saham ini tergolong saham yang mahal. Tetapi jika teman-teman lihat dari fundamental dan BCA ini adalah perusahaan yang bagus, maka tidak heran jika PER atau harga saham BCA ini mahal dan diminati oleh banyak investor. Makanya PER saham BCA ini tergolong saham yang mahal.
Jadi yang keempat adalah perhatikan PBV perusahaan. Price to book value adalah rasio harga saham dengan nilai buku perusahaan. Jadi jika PBV-nya 1, maka perusahaan adalah 100 rupiah. Contohnya gini ya teman-teman, nilai buku perusahaan itu 100 rupiah dan teman-teman itu membeli harganya 100 rupiah juga, maka di sini tergolong PBV-nya adalah 1. Tapi jika PBV-nya itu 0,5, jadi teman-teman nilai buku perusahaan adalah 100 rupiah dan teman-teman itu hanya membeli 50 rupiah saja. Dan jika PBV-nya itu 2, jadi nilai buku perusahaan itu 100 rupiah dan teman-teman itu membeli dengan harga 200 rupiah. Di sini di saham BCA ini PBV-nya adalah 4 kali, hampir ke 5 kali. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan, tidak heran jika PBV BCA ini mahal. Karena apa? Karena ya mungkin banyak diminati investor dan juga mungkin fundamental BCA baik dan juga bagus prospeknya untuk masa depan, ya mungkin dihargai mahal harganya di saham BCA ini. Yang kelima, lanjut yang kelima adalah DER perusahaan. Jadi debt to equity ratio adalah rasio perbandingan hutang dengan ekuitas perusahaan. Untuk melihat DER, teman-teman bisa langsung ke menu paling bawah. Debt equity ratio di sini BCA sebanyak 460%. Jadi untuk saham perbankan tidak heran jika DER-nya ini tinggi. Karena apa? Karena ya uang-uang nasabah dan juga uang-uang orang yang disimpan di bank BCA itu dianggap hutang, seperti deposito, seperti tabungan teman-teman di BCA itu dianggap hutang. Maka tidak heran jika debt equity ratio ini banyak atau besar di dalam saham perbankan. Kalau kita lihat di saham lainnya seperti HMSP, ini tidak boleh ya teman-teman, hutang perusahaannya itu banyak seperti perbankan, karena di sini sangatlah beda dengan saham perbankan. Di sini kita lihat saham HMSP DER-nya maksud saya sebanyak 56% dan cash perusahaan, cash rasionya sebanyak 103%, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Dan di sini tergolong baik karena kalau dilihat kemampuan perusahaan ini membayar hutang, di sini sudah mampu karena di sini cashnya perusahaan adalah 100 dan hutangnya adalah 50%, maka tinggal 50% cash perusahaan. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang itu bisa. Maksud saya jika DER-nya itu sudah 300% tapi kemampuannya hanya 50%, maka tidak heran jika suatu saat perusahaan itu bangkrut karena tidak bisa membayar hutang. Jadi yang selanjutnya adalah manajemen perusahaan yang baik. Jadi manajemen yang baik akan membuat perusahaan bekerja dengan lebih efisien dan teratur. Jadi teman-teman disarankan untuk memilih perusahaan atau membeli saham dengan sistem good corporate dan good government untuk hasil yang lebih maksimal. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya bagikan untuk hari ini. Ya mungkin untuk teman-teman yang masih belum mengerti, teman-teman bisa lanjut saja komen. Jangan sungkan untuk menanyakan kepada saya mengenai saham, terkait saham dan terkait fundamental juga. Dan jangan lupa teman-teman melihat video-video saya sebelumnya demi informasi dan wawasan lebih luasnya lagi. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Ya terus support channel ini. Ya sekian dari video ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.